Timnas telah merilis 33 nama untuk mengikuti training camp persiapan ASEAN Cup, termasuk pemain senior yang bermain di liga luar. Meski demikian, pengamat mendorong ASEAN Cup menjadi kesempatan untuk pemain muda dan menjaga regenerasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong telah memutuskan pemain yang dipanggil untuk ikut pemusatan latihan sebelum ASEAN Cup 2024. Ketua PSSI Erick Thohir bilang, kompetisi yang mempertemukan 10 negara di ASEAN ini menjadi ajang bagi pemain muda. Namun, keputusan akhir diserahkan pada Sinteyong. Sementara, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo mendorong Sinteyong untuk menurunkan pemain muda untuk regenerasi dan memberi kesempatan jam bermain di ajang internasional. Sementara timnas senior harus fokus pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ya umurnya aja muda, tapi mereka udah senior, udah istimewa gitu loh. Jadi nggak perlu dikasih jam terbang lagi di kelompok yang junior kalau menurut saya ya, karena biarkan dia konsentrasi untuk Indonesia senior gitu loh, nggak usah diturunkan lagi di Piala AFF. Dan Indonesia kan memang belum pernah juara lah. Tapi apa kita ini butuh juara di level AFF gitu ya? Menurut saya udah nggak butuh lagi. Indonesia sekarang harus konsentrasi di kualifikasi Piala Dunia. Menurut saya ini ya egonya Sintayong lah ya, karena kan dia belum pernah meraih juara dalam tanda kutip itu loh. Asisten pelatih timnas, Nova Arianto juga telah memantau sejumlah pemain yang telah dipilih Sinteyong. Melihat pemain-pemain yang kita persiapkan untuk di AFF ya, karena kebetulan dari Persija, dari Persebaya banyak pemain-pemain yang masuk di pemain yang akan dipanggil sama Coach Sinteyong. PSSI telah merilis 33 nama yang dipanggil untuk mengikuti training camp di Bali. Dari 8 pemain senior, ada 6 pemain yang berkarir di kompetisi luar negeri turut dipanggil. Seperti Asnawi Mangkualam yang bermain di Port FC, Pratama Arhan pemain Suwon FC, dan Justin Hapner yang main di klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21. Pemain lainnya adalah Rafael Strijk yang bermain di Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand yang main di Oxford United Inggris, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. PSSI menjadwalkan training camp para pemain untuk ASEAN Cup atau lebih dikenal dengan Piala AFF ini pada pekan ini sebelum tandang ke markas Myanmar. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang pemusatan latihan di Bali untuk Piala AFF, kita bahas kans pemain muda yang telah dipilih Coach Sinteyong bersama pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat petang, Bung Gita. Selamat petang, Ibrahim. Ini pertama bicara soal home base yang diajukan pindah dari GBK ke Manahan Solo. Ini tidak akan mengurangi antusias supporter nantinya, Bung Gita? Ya harusnya sih tidak ya, karena saya melihat acuannya tahun lalu di November 2023 pada saat World Cup Under 17 digelar di Solo dan juga di Surabaya saat itu. Di Surabaya memang ada timnas, tapi di Solo kan tidak ada timnas sama sekali bermain di sana. Itu isinya Jerman, Prancis Under 17, finalnya juga antara Jerman Under 17 dan Prancis Under 17. Tapi antusias penontonnya juga luar biasa. Dan kalau saya lihat 28.000 kapasitas Manahan ini dianggap yang memenuhi syarat bagi PSSI untuk bisa memenuhi stadion, untuk bisa menjual tiket mereka. Saya yakin juga tiket AFF tidak akan semahal tiket dari kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ya. Ini mungkin alasannya kenapa pindah ke Manahan juga. Di samping GBK toh sedang dipersiapkan untuk Maret. Rumputnya dipersiapkan untuk Maret tahun depan. Tapi ada juga berita yang mengatakan bahwa jika kita lolos ke semifinal dan final, di mana semifinal dan final akan dimainkan home and away, GBK juga akan menjadi salah satu ajang untuk kita menjadi tuan rumah nantinya. Ini di Solo berarti 2 pertandingan di fase grup ya, Bung Gita? Ya, betul. Dua pertandingan di fase grup. Yang pertama nanti tanggal 12 pada saat kita menjamu Laos. Kemudian terakhir yang mungkin penentuan siapa yang lolos ke semifinal pada saat kita menjamu Filipina ya. Ini juga ya lawannya kan Laos dan Vietnam dan Filipina. Tanpa mengurangi arti dari dua negara tersebut, mungkin juga dianggap bahwa ya mau tidak mau harga tiket harus diturunkan dibandingkan dengan pada saat kita menjamu Jepang, Arab Saudi, mungkin nanti Bahrain, mungkin Cina, dan sebelumnya pada saat kita menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. Bicara soal rilis pemain dari Timnas, 33 pemain sudah dipanggil. Ini Timnas U22, Bung Gita. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Saya sebenarnya pada saat Under 22 dianggap dipastikan akan menjadi pengisi tim nasional kita agak meragukan juga ya. Kenapa? Meragukannya karena memang kita tidak target seperti yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir bahwa kita memberikan yang terbaik. Dia tidak mengatakan bahwa kita harus juara.
Tapi kan banyak sekali masyarakat menganggap kita belum pernah juara, kenapa kita tidak berusaha untuk menjadi juara? Kalau ada yang mengatakan bahwa ya kita toh lolos ke putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, kita sudah 2 kali berturut-turut lolos ke putaran final Piala Asia. Tapi apa salahnya kita meniru Vietnam dan Thailand untuk menjadi juara AFF? Nah, dengan Under 22 ini kan peluangnya agak berkurang ya kalau kalau saya lihat. Tapi kemudian Sintayong kan memasukkan 6 nama yang sudah menjadi pengisi timnas senior ya. Bahkan dia memasukkan nama Ferrari juga yang sudah berkali-kali walaupun sebagai cadangan Ferrari mengisi dan Hoki Caraka ya. ya Hoki Caraka menjadi pengisi skuad senior. Jadi saya berpendapat bahwa ada kehati-hatian dari Sintayong bahwa dia tidak ingin sampai harus gugur di putaran pertama. Dia ingin setidaknya masuk ke semifinal atau final. Hal-hal seperti itu yang pasti dia perhitungkan kenapa dia memanggil kemudian beberapa pemain senior. Memang tidak ada patokan bahwa bahwa AFF harus under 22 hanya karena sudah dicanangkan oleh Pak Erik bahwa sekarang adalah saatnya under 22. Jadi semua orang berpendapat bahwa kenapa harus memasukkan senior, tapi itu kan hak pelatih ya, siapapun yang dia ingin masukkan gitu. Jadi ini bagaimana nanti pemain muda bisa langsung nyetel dengan pemain yang di timnas senior nih, Bung Gita? Ya, TC pasti akan ada ya yang direncanakan akan di Bali. Tapi mungkin TC ini tidak akan berlaku bagi para pemain senior. Saya nggak yakin bahwa mereka akan dirilis oleh klubnya masing-masing. Karena saya lihat weekend kemarin bahkan nama Marcelino Ferdinand itu masuk di daftar susunan pemain bagi Oxford. Walaupun tidak dimainkan. Juga nama-nama yang sudah bermain di Eropa. Bahkan kalau saya lihat juga Rafael Struijk yang sekarang bermain di Liga Australia juga pasti akan sulit untuk bisa dipanggil untuk TC jangka panjang. Tapi saya pikir juga ini keahlian dari Sintayong untuk bisa memoles pemainnya. Dan yang harus diingat adalah satu, mungkin lawan Laos tidak terlalu bermasalah bagi kita, tapi tandang ke Myanmar akan selalu sulit dengan beberapa pemain under 22 ini. Kemudian satu lagi, tandang ke Vietnam juga pasti akan menjadi masalah. Dan pada saat kita menjamu Filipina di bulan Agustus ya, kalau nggak salah ya, kemarin Agustus, pada saat kualifikasi putaran kedua Piala Dunia pun kita kerepotan hanya menang 2-0, itu pun gol datang dari skill individu Tom Hae dan juga kejelian dari Rizky Ridho. Jadi saya pikir itu pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Ini kan pemain-pemain yang pasti levelnya di bawah Filipina. Kenapa? Filipina walau gimana pun bukan Filipina 4 tahun yang lalu kan. Mereka juga punya kemampuan untuk merepotkan kita pada saat kita tampil Nah, dengan para kalau tadi dengan berbagai perhitungan yang tadi Anda sampaikan, sebetulnya kita prioritasnya mana nih? Regenerasi atau target juara di AFF sebetulnya Saya nggak yakin target juara. Saya pikir ini untuk regenerasi, untuk siapa yang nanti akan terpilih. Karena tahun depan kan ada SEA Games, itu under 23 jelas. Kemudian ada Piala Asia under 23 juga. Ini pasti sudah tidak bisa memakai beberapa pemain yang kemarin sampai lolos ke semifinal Piala Asia under 23. Jadi pemain-pemain inilah yang nantinya akan diusahakan untuk bisa bermain cukup baik untuk bersaing dengan saingan-saingan kita di Asia nanti pada saat Piala Asia Under 23 atau SEA Games nanti tahun 2025. Oke, terima kasih Bung Gita Suwondo untuk Sama-sama. ulasannya di program Kompas Petang sore hari ini.